Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kans dari Wiguno, NIM 200871139 dari Prodi Ilmu Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, fungsi produktif manusia. Fungsi produktif manusia maksudnya adalah bahwa melalui geraknya manusia dapat membuat atau menciptakan atau memproduksi sesuatu. Melalui geraknya, manusia dapat menyusun materi ataupun benda-benda yang ada pada lingkungannya untuk membangun sesuatu yang diperlukannya. Misalnya, membuat persenjataan seperti panah dan membuat rakit bambu, kayu dan sebagainya untuk menyeberangi sungai dalam rangka memecahkan persoalan yang dihadapinya. Melalui geraknya, manusia dapat menghasilkan karya-karya yang berarti seperti lukisan dan karya-karya seni lainnya. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi komunikasi. Di sini fungsi komunikasi maksudnya adalah bahwa melalui geraknya, manusia dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan manusia lain, walaupun di antara mereka tidak mengenal bahasa masing-masing. Contohnya adalah bahasa isyarat, sehingga terjadi interaksi sosial. Selain itu juga, kita melihat tari-tarian daerah yang pada intinya mengkomunikasikan sesuatu peristiwa yang terjadi di daerah tersebut. Terus yang ketiga, fungsi eksplorasi. Maksudnya adalah bahwa melalui geraknya, manusia dapat menyelidiki keadaan ataupun aturan-aturan yang ada di lingkungannya. Misalnya, melalui gerak berenang, manusia dapat mengetahui derasnya air sungai. Melalui geraknya, manusia dapat memperkirakan berat sebuah benda. Yang keempat adalah fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi maksudnya adalah melalui geraknya, manusia dapat beradaptasi terhadap aturan-aturan yang ada di lingkungannya. Aturan-aturan yang dimaksud baik terkait dengan sifat maupun karakter dari lingkungan di mana manusia bergerak atau melakukan gerakan. Misalnya untuk menyeberangi sungai, manusia dapat mengatur dan menyesuaikan geraknya untuk dapat melawan arus sungai. Atau manusia dapat mengatur dan menyesuaikan geraknya untuk dapat mengangkat sebuah benda. Penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang dimaksud dimungkinkan karena manusia memiliki sistem untuk itu. Manusia memiliki sistem informasi dan pengendalian internal. Lanjut yang kelima. Yang kelima adalah fungsi personal. Maksudnya di sini bahwa melalui geraknya manusia dapat mengalami dan merasakan sendiri suatu pengalaman. Atau melalui geraknya, manusia dapat meyakinkan dirinya terhadap sesuatu. Misalnya, proses kelelahan yang dialami oleh tubuh setelah berolahraga atau bekerja. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, karena manusia memang memiliki sistem yang memungkinkan manusia untuk mengalami fungsi personal tersebut. Fungsi personal ini hasilnya dapat berbeda antara seseorang dengan orang lain. Yang keenam adalah fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi melalui geraknya, manusia dapat mengekspresikan atau mengungkapkan perasaannya. Misalnya, gerak membanting raket tenis sebagai ungkapan rasa kesal dalam bermain. Fungsi ekspresi ini dapat mengungkapkan banyak hal, seperti rasa gembira, sedih, berduka, kesal, marah, setuju atau tidak setuju terhadap suatu hal dan sebagainya. Yang ketujuh adalah fungsi komparasi, yaitu melalui geraknya manusia dapat membandingkan dirinya dengan orang lain atau lingkungannya. Misalnya, gerak-gerak dalam perlombaan olahraga. Dan yang kedelapan, fungsi ritual. Fungsi ritual maksudnya melalui geraknya manusia dapat melaksanakan hal-hal yang bersifat ritual. Misalnya tarian atau gerakan-gerakan yang bertujuan untuk pemujaan. Itulah sekian dari saya.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.